Permintaan terakhir istri. Episode 43. Menanam benih unggul. Desi, ada apa? Tanya Gideon, dengan raut wajah terkejut. Pak Gideon. Kata-kata Desi terpotong. Pak Gideon, apa? Sambung Gideon, ia merasa bingung. Desi tersenyum, lalu ia mengambil sebuah undangan yang tadi ia taruh meja. Ia berjalan menuju ke tempat Gideon berdiri lalu memberikan undangan itu pada Gideon. Pak, ini undangan pernikahan dari aku dan Mas Seno. Ucap Desi, ia memberikan undangan yang ada di tangannya pada Gideon. Gideon menerima undangan itu, ia penasaran apakah benar ini undangan pernikahan Desi dan Seno. Gideon langsung membuka undangan tersebut dan ternyata benar itu undangan pernikahan mereka. Sungguh, aku tidak percaya kalian yang sukanya berdebat entah gara-gara apa. Tapi ternyata kalian saling berjodoh, batin Gideon dalam hatinya. Kenapa? Bukan Seno yang mengantarkan undangan pernikahan kalian? Tanya Gideon. Mas Seno ada tugas keluar kota Pak, jadi sekalian saja aku yang bawa undangannya. Pak jangan lupa ajak istri Bapak ya. Jawab Desi, ia tersenyum dengan penuh ketulusan. Akhirnya Desi sadar dan tidak mau mengejar-ngejar Gideon lagi. Sekarang ia sudah paham akan cinta yang sesungguhnya dan laki-laki yang cocok untuk dirinya bukanlah Gideon, tapi Seno yang kelak akan menjadi suami sahnya. Iya, aku pasti akan mengajak anak dan istriku. Jawab Gideon dengan senyum simpul di wajahnya. Desi hanya terdiam, baru kali ini Gideon tersenyum begitu tulus pada dirinya. Tapi Desi bahagia karena akhirnya ia tidak menjadi wanita perusak rumah tangga orang lain. Terima kasih Pak, kalau begitu saya pamit dulu ya Pak. Pamit Desi dengan sopan. Ia langsung berlalu pergi dari ruangan kerja Gideon. Setelah Desi keluar dari ruangan kerjanya, Gideon duduk di kursi kerjanya dan ia tiba-tiba terbayang-bayang wajah cantik istrinya. Istriku, sekarang calon pelakor yang ingin merebut suamimu dari dirimu, dia akan menikah. Bersyukur sekali akhirnya para wanita pengganggu rumah tanggaku menikah satu persatu. Batin Gideon dalam hatinya. Gideon memasukkan undangan pernikahan Desi dan Seno ke dalam tas, ia sengaja melakukannya supaya tidak lupa untuk menunjukkan pada istrinya nanti di rumah. Gideon membuka laptopnya, ia mulai sibuk dengan laptopnya karena banyak laporan yang harus ia baca. Setelah beberapa lama menjalani pernikahannya dengan Sarah, Reno merasa bahagia dan tentunya sudah melupakan Diara mantan kekasihnya. Siang hari ini Reno mengajak Sarah bertemu dengan kliennya setelah selesai bertemu dengan kliennya. Mereka kembali ke hotel tempat mereka untuk istirahat. Reno menemui kliennya yang ada di luar kota, jadi Reno menginap di hotel. Ia juga mengajak Sarah agar bisa sekalian liburan berdua. Di dalam kamar hotel, Sarah hanya duduk, ia bingung mau bicara apa karena suaminya yang juga diam saja dan di antara mereka hanya ada keheningan saat ini. Sayang. Reno memecah keheningan yang ada. Iya. Sarah menoleh, raut wajah begitu malu-malu. Reno menggeser duduknya dan sekarang ia duduk tepat di sebelah Sarah, membuat jantung Sarah berdetak agak kencang. Mas Reno. Ucap Sarah malu-malu. Dek, kita sudah menikah beberapa lama tapi kamu kok belum hamil juga? Tanya Reno, ia bingung karena istrinya tidak kunjung hamil-hamil sampai detik ini. Rasanya Sarah kesal, tapi ia menahan rasa kesalnya. Bagaimana mau hamil mas, kamu saja sibuk terus sudah gitu sering kerja keluar kota dan aku ditinggal sendirian di rumah. Gerutu Sarah dalam hatinya. Kamunya terlalu sibuk mas. Jawab Sarah dengan singkat. Reno hanya tersenyum, ia sadar akhir-akhir ini setelah hari pernikahannya ia tidak pergi bulan madu. Ia juga setelah malam pertama langsung pergi bertemu klien di luar kota, jadi wajar kalau dia jarang menyiram ladangnya biar cepat panen.
Dek, Mas pingin kamu hamil. Mas malam ini boleh ya nanam benih? Tanya Reno. Ia tersenyum manja pada sang istri. Boleh Mas, ladang adek juga sudah lama pingin disiram. Jawab Sarah. Ia sungguh nakal malam ini pada suaminya. Reno tersenyum. Tanpa menunggu lama ia langsung menanggalkan pakaian sang istri dan membuangnya ke sembarang tempat. Lalu ia juga menanggalkan pakaian miliknya dan membuangnya ke sembarang tempat juga. Reno orangnya tidak suka basa-basi dalam kegiatannya di atas tempat percetakan. Ia langsung bertindak dan menggesek-gesekkan sesuatu yang sangat menyenangkan itu. Sarah menciptakan suara merdu, dan membiarkan sang suami beraktivitas sesuai metodenya. Dan akhirnya Reno tampak sudah siap terbang atau lepas landas. Pelan-pelan, akhirnya menjebol gawang. Setelah sama-sama mencapai hasil karya, akhirnya Reno meneteskan santan kentalnya untuk menyiram ladangnya agar bibit unggulnya juga cepat jadi. Setelah beberapa lama Reno mencabut pedangnya dari kebun milik Sarah. Kini keduanya sama-sama nyaman. Reno juga langsung menjatuhkan dirinya di samping Sarah dan mendekap Sarah seperti bantal guling. Jam menunjukkan pukul 5 sore, Gideon sudah pulang dari kantor. Sayang, kamu di mana? Panggil Gideon. Ia mencari-cari sosok sang istri yang tidak ada di dapur ataupun ruang tengah. Iya Mas, aku sedang di halaman. Teriak Diara, yang mendengar suara suaminya dan ia langsung bergegas menemui sang suami. Gideon duduk di sofa ruang keluarga. Ia merebahkan kepalanya ke sofa karena hari ia sangat lelah. Mas. Panggil Diara dengan lembut. Ia berjalan menuju suaminya duduk lalu ia duduk di sebelahnya. Diara bingung, siapa yang dimaksud oleh Gideon? Calon pelakor yang mana? Calon pelakor, maksudnya Mas. Bicaralah yang jelas. Diara agak kesal pada suaminya. Diara mulai kesal pada suaminya, apalagi pulang-pulang dari kantor bukannya mengecup atau memeluknya, ini malah ngomongin pelakor jadi membuat Diara kesal dan ingin sekali menjewer telinga sang suami. Desi akan menikah sayang minggu ini, itu kan salah satu calon pelakor yang harus kamu basmi, ucap Gideon. Ia terus cengengesan melihat raut wajahnya yang sedang kesal. Ikan asin akan menikah. Seru Diara. Ia tidak percaya. Akhirnya ikan asin menikah, baguslah daripada kerjaannya gangguin laki orang mulu. Diara tertawa bahagia dalam hatinya. Mas, mandi dulu. Terus telpon Mama Indah kapan anterin Irene. Aku sudah kangen pingin meluk dia, ucap Diara. Ia tersenyum pada suaminya dan Gideon malah menyentil dahi Diara dengan pelan. Mas, kok malah menyentil dahiku? Omel Diara. Ia memegangi dahinya yang baru saja disentil oleh suaminya. Lagian kenapa harus peluk Irene? Kan ada Mas yang dekat di sampingmu. Protes Gideon. Ia menunjukkan kemanjaannya pada istrinya. Diara geleng-geleng kepala. Ia tidak percaya lagi-lagi suaminya semakin manja pada dirinya dan sekarang seolah-olah Gideon sedang menunjukkan rasa irinya pada anaknya. Mas, biar bagaimanapun aku kangennya sama Irene Mas, jadi aku maunya peluk Irene saja. Jawab Diara. Ia beranjak dari tempat duduknya dan langsung menuju ke dapur. Kamu mau kemana? Tanya Gideon, yang melihat Diara beranjak dari tempat duduknya. Mau buat kue Mas, kamu mandilah entar aku buatkan kue untukmu. Jawab Diara, dan Gideon langsung beranjak dari tempat duduknya untuk pergi mandi. Istriku bawel sekali, harus sekali mandi padahal aku masih sangat malas, Gideon ngedumel dalam hatinya. Karena tidak mau istrinya kembali membawelinnya, akhirnya Gideon langsung masuk ke dalam kamar untuk mandi. Diara sedang sibuk di dapur, tapi tiba-tiba suara merdu suaminya memanggilnya. Sayang. Panggil Gideon dari dalam kamarnya. Diara menghela nafasnya. Disuruh mandi, ini kenapa malah memanggilku?
Gumam Diara. Iya mas, sebentar. Diara melepaskan celemek yang melilit tubuhnya, dan berlalu pergi masuk ke dalam kamarnya. Diara melangkahkan kakinya menuju ke kamarnya. Sesampainya di kamar ia melihat suaminya masih duduk di tepi ranjang tempat tidur. Mas, kan aku tadi menyuruhmu mandi, ucap Diara. Ia agak kesal dengan suaminya. Sayang, aku mau dimandiin, rengek Gideon dengan manja. Sungguh Diara merasa gemas, apalagi suaminya begitu manja akhir-akhir ini pada dirinya. Mas, kamu kan sudah besar, omel Diara. Aku tidak mau tahu, bantahnya. Akhirnya karena tidak mau berdebat, Diara memandikan Gideon seperti seorang bayi. Kemanjaan Gideon semakin hari semakin bertambah. Semenjak buah hatinya sudah mau lahir, Gideon manja seperti anak kecil. Tapi itu tidak membuat Diara marah. Sekarang sudah selesai mandi, apa kamu juga mau aku menggantikan pakaianmu? Tanya Diara. Ia meledek suaminya dengan jahil. Pokoknya hari ini mas mau jadi bayi kamu, dan biarkan Irene di rumah Mama Indah beberapa hari lagi, jawab Gideon dengan begitu manja. Diara mengabaikan jawaban suaminya. Ia bergegas menggantikan pakaian suaminya. Setelah selesai menggantikan pakaian suaminya, Diara bergegas kembali ke dapur, tapi Gideon tiba-tiba memeluknya dari belakang. Mas, aku mau membuat kue, lirih Diara. Tidak boleh, sekarang kamu temani mas di dalam kamar saja, larang Gideon. Lagi-lagi ia kembali bersikap manja. Diara hanya diam. Dasar bayi tuaku, batin Diara dalam hatinya. Baiklah, aku temani mas di kamar, jawab Diara dengan pasrah. Akhirnya Diara tidak menjadi membuat kue dan ia malah ngelonin suaminya, seperti anak bayi. Hari ini Diara tidak bisa melakukan apa-apa, karena suaminya sedang manja seperti seorang bayi. Untung aku sudah mencintainya, coba kalau masih seperti dulu. Jangan harap mas aku akan mau manjain kamu seperti ini, batin Diara dalam hatinya. Jam menunjukkan pukul 7 malam, tapi Gideon masih terus mendekap Diara dengan erat. Mas, bangunlah, aku belum membuat makan malam buat papa dan kamu. Diara menepuk-nepuk pipi suaminya. Sayang, ada Art di rumah, biarkan dia yang mengurus makan malam buat papa. Gideon malah mempererat pelukannya. Lagi-lagi Diara mengalah dan ia hanya memejamkan matanya. Beberapa hari ini, Diara dipusingkan dengan kemanjaan sang suami. Tapi Diara sabar dan terus menuruti apa yang suaminya mau, karena ia tidak mau kalau sampai suaminya jajan apem seger di luaran sana. Biarpun milik Diara sudah tidak sempit duyung, tapi Diara terus memberikan servis yang baik untuk misuannya agar betah di rumah. Tengah malam menunjukkan pukul 12 malam, tiba-tiba Gideon terbangun dan membangunkan Diara yang masih terlelap dengan nyenyak. Sayang, bangunlah. Gideon mengusap-usap pipi mulus Diara. Diara bergulat, lalu perlahan-lahan ia membuka matanya dan melihat suaminya. Ada apa, mas? Tanya Diara dengan nada lembut. Jangan tidur, mas lagi pingin. Gideon tersenyum manja, dan ia juga mengusap-usap juniornya yang masih tertutup rapi. Pingin apa mas? Diara balik bertanya, dan ia malah melanjutkan tidurnya karena masih sangat mengantuk sekali. Alhasil, Gideon juga kembali tidur biarpun dengan perasaan sedikit kesal pada istrinya. Tapi ia menahannya dan menghargai istrinya yang saat ini sedang hamil. Esok hari kemudian, Gideon sudah bangun lebih dulu, ia juga sudah rapi dengan setelan jas dan hendak berangkat ke kantor. Diara baru bangun, ia masih duduk di tepi ranjang tempat tidurnya. Mas, kok tidak bangunin aku? Tanya Diara, yang melihat suaminya sudah rapi dengan setelan jasnya. Mas, takut kamu masih mengantuk, jawab Gideon.
yang seolah-olah menyindir istrinya. Aku sudah tidak mengantuk, Mas. Jawab Diara. Ia berjalan menghampiri suaminya. Ia merapikan dasi suaminya. Diara tahu, pasti suaminya sedang kesal gara-gara semalam ia menolak permintaan suaminya. Bukan maksud menolak, tapi semalam Diara memang sangat mengantuk sekali. Jangankan buat main kuda-kudaan, mau membuka matanya saja sangat berat. Tidur lagi saja, cetus Gideon, yang membuat Diara tersenyum simpul. Kalau marah, bilang marah Mas. Batin Diara dalam hatinya. Mas sarapan dulu, aku tidak tidur lagi Mas. Lagian kan wanita yang sedang hamil itu tidak baik kalau tidur pagi-pagi, jelas Diara. Lagi-lagi ia memancarkan senyum yang membuat hati Gideon begitu adem. Mas belum lapar, kamu istirahatlah, jangan kecapean. Untuk masak dan pekerjaan lainnya biarkan Art yang mengerjakannya. Ucap Gideon. Ia memegang kedua pipi mulus Diara, lalu mencium kening Diara dengan penuh cinta. Iya Mas. Diara tersenyum, dan ia menyalami tangan suaminya lalu megecupnya. Gideon tersenyum, ia berangkat kerja dengan begitu bahagia. Biarpun perasaannya sedang kesal gara-gara istrinya menolaknya semalam, tapi senyum manis nan tipis di bibir Diara, itu mampu meluluhkan hati Gideon Wijaya. Setelah suaminya berangkat kerja, Diara bergegas untuk mandi. Setelah mandi ia mencari kesibukan untuk mengisi waktu luangnya di rumah. Diara menyiram tanaman di halaman rumahnya. Ia sangat bahagia, bahkan sambil menyiram tanaman ia bernyanyi. Di kantor Gideon. Gideon sedang melakukan meeting. Setelah selesai meeting ia pergi makan siang bersama Seno dan Desi. Oh iya, kalian mau menikah? Aku bingung harus memberikan kado pernikahan kalian apa. Katakan padaku kalian mau kado apa? Tanya Gideon pada Desi dan Seno. Seno dan Desi, mereka sama-sama menghentikan makan siang mereka lalu sama-sama tersenyum. Kita minta kado paket bulan madu saja Pak, jawab mereka berdua dengan kompak. Baiklah, aku akan memberikan itu pada kalian, jawab Gideon dengan senyum tulusnya. Setelah selesai makan siang mereka kembali ke ruangan mereka masing-masing. Bersambung.